Saya Rizal SPD MTSol dan juga rekan saya Ibu Haniatun SE. Kami merupakan pengajar praktik untuk dua kelompok ini, kelompok CGP ya. Jadi kami ada 10 orang CGP, 5 masing-masingnya. Nah untuk pada Lokakarya hari ini kita topik besarnya itu akan membahas tentang visi dan aksi sekolah yang berpihak pada murid, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, salah satu hal yang sangat prinsipil dalam melaksanakan Merdeka Belajar di sekolah kita masing-masing, yaitu visi dan aksi sekolah ini harus kita lakukan. Karena kenapa? Ini merupakan salah satu filosofi yang erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena sekarang ada jargon menghambakan murid gitu. Menghambakan murid maknanya bukan kita menuhankan dia, tapi kita lebih memberikan perhatian khusus, lebih memberikan tuntunan yang memang seharusnya mereka lakukan, yang tuntunan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, dalam hal ini kita perlu sama-sama nantinya merumuskan visi dan aksi sekolah di tempat Bapak Ibu bertugas saat ini. Nah, adapun tujuan belajar kita pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama nantinya para peserta ya, para CGP dan juga kepala sekolah saling berbagi ya dan mampu menganalisis hasil pembelajaran dan juga harapan warga sekolah, karena sebelumnya para CGP juga sudah diberikan tugas ya pada Lokakarya sebelumnya, itu tugas mengenai untuk menganalisis hasil pembelajaran dan harapan warga sekolah terhadap pembelajaran yang berdampak kepada murid. Nah, tugas ini dilakukan seharusnya dia melibatkan tidak hanya rekan sejawat tapi juga murid dan komite ya. Nah, tujuan pembelajaran yang sekolah yang berdampak kepada murid. Nah, dokumen awal visi dan misi ini tentu saja tidak harus langsung diterapkan begitu selesai Lokakarya ini Bapak Ibu. Tapi ini nantinya diharapkan bisa menjadi modal awal, pondasi dasar bagi Bapak Ibu ketika pulang kembali ke sekolah nanti ketika merumuskan visi dan misi ini. Bagaimana nantinya kita merumuskan visi dan misi yang berdampak kepada murid. Dan yang tujuan terakhir, kita nanti sama-sama menyepakati rencana aksi jangka pendek, ya, jangka pendek yang memang akan mampu dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi aksi jangka pendek ini kita jangan terlalu wah, namun nantinya dikhawatirkan kita tidak mampu melaksanakannya, tapi kita boleh merumuskan aksi jangka pendek ini, meskipun hal-hal yang kecil, namun kita dapat melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah tujuan belajar kita hari ini Bapak Ibu. Oke, nah sekarang ini saya akan mencoba memutarkan sebuah video Bapak Ibu ya. Silahkan disimak baik-baik ya. Nanti kita akan mencoba mendiskusikan kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dari video ini. Oke. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे।
पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah menyaksikan sebuah video singkat. Ini hanyalah video pemanasan Bapak Ibu sebelum kita masuk nanti pada aktivitas inti. Mungkin hal yang ingin saya tanyakan pertama-tama, kira-kira dari video tersebut apa yang bisa kita pelajari? Mungkin ada yang ingin berbagi, silakan Bapak Ibu. Izin Pak, izin Pak, izin Bapak. Assalamualaikum, izin Bapak. Pak Rizal. Waalaikumsalam, ya silakan Bu Nuri, nggak apa-apa. Bu Jubaidah Pak, Bu Jubaidah Bu, izin. Bisa Pak menjawab? Silakan Bu Zubaidah. Dari film yang barusan kita tonton, di situ jiwa bergerak dan menggerakkan lahir dari seorang anak kecil. Sehingga dengan peran si anak kecil tadi membuka empati bagi seluruh orang yang ada pada saat itu, Pak. Itu intinya dari film yang saya lihat. Empati itu dibangun dari peran seorang anak kecil. Baik, Pak. Oke. Tergerak dimulai dari anak kecil berarti ya, Bu Iya, Zubaidah Pak. ya. Iya, Pak. Oke, luar biasa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Pak. Siapa? Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Izin Ya, Pak. silakan Izin, Pak. Bu Cuk. Bu Elisa dulu ya, Bu Elisa Sofia dulu ya. Saya Pak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih kesempatannya. Dari film tadi, ini saya menyambung dari pernyataan Ibu Zubaidah. Memang di sini tergerak itu kita mulai dari diri kita, berarti Pak. Kalau saya lihat di sana, bagaimanapun diri kita, walaupun kita di sini misalnya kita masih senior ataupun kita masih junior di dalam suatu lingkup pekerjaan, kalau saya lihat ke dalam lingkup pekerjaan, tapi perubahan itu dimulai dari diri yang akhirnya perubahan itu bisa berdampak kepada orang lain. Disitulah kita menanamkan salah satu profil yang diinginkan, yaitu gotong royong. Begitu Pak, terima kasih. Oke, luar biasa Elisa Sofia. Oke, ini Pak Edi selanjutnya, tapi saya ubah pertanyaannya Pak Edi ya. Pak Edi, menurut Pak Edi, kira-kira ada komponen apa saja di dalam video itu? Siapa-siapa saja yang terlibat dalam video itu? Secara harfiah ya, kita lihat di video tadi, ketika pohon tumbang, malah sebagian orang menghindari mencari jalan lain. Artinya dalam tanda kutip saya sampaikan di sini, tidak mau keluar dari zona nyaman. Tidak mau keluar dari zona nyaman sehingga mencari jalan lain supaya menghindari sebuah pekerjaan yang dianggap berat. Satu. Yang kedua, poinnya di sini adalah fitrahnya manusia itu meniru. Fitrahnya manusia itu adalah meniru. Di mana ketika ada satu orang sebagai model untuk melakukan, itu, yang lain fitrahnya pasti akan meniru. Nah, kita koneksikan kembali ke materi. Jadi tergerak, seorang anak kecil tadi bergerak, terus menggerakkan orang-orang lain untuk menyingsingkan beban itu, untuk menyingsingkan penghalang jalan itu. Nah, analogi yang demikian itu sangat bisa sekali, dan insya Allah kita terapkan di sekolah. Jadi ada seorang yang tergerak, menggerakkan, kembali ke fitrah yang saya sampaikan tadi, bahwa fitrahnya manusia itu meniru, akan terseret sendiri, akan terikut tersendiri. Jadi yang memang dengan kesadaran ikut bergabung untuk bergerak, atau akan terseret sendiri dengan keadaan. Jadi demikian saya pikir Pak Rizal, Bu Hani. Oke, luar biasa Pak Edi ya.
fitrah manusia itu memang meniru, jadi sudah selayaknya kita memberikan contoh yang baik gitu maksudnya Pak Edi ya, Betul, betul, agar betul. nanti hal-hal yang positif dari yang ada pada diri itu bisa ditiru oleh orang lain. Oke, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Bu Jun, ingin menambahkan Bu Jun? Ya, saya coba sedikit menambahkan ya Pak ya. Artinya mungkin satu hal yang harus kita pahami, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, berapapun usia kita bisa saja menjadi pelopor itu. Artinya kita melihat dari film tadi, bahwasanya itu adalah seorang anak kecil. Tapi anak kecil itu dia tidak memandang bahwasanya saya kecil. Kemampuannya mungkin seberapa lah. Tapi karena memang dia adalah seorang yang, kalau kata kita patriot lah. Kenapa patriot? Karena pada saat orang berusaha lari, seperti Pak Edi katakan tadi, lari dari zona nyamannya, ya berusaha menghindari sebuah masalah, justru anak yang notabene-nya mungkin SD kelas 2 dan sebagainya, tapi dia mempunyai sikap empati, bahwasanya jika pohon kayu ini terus berada di sini, tentu permasalahan tidak akan selesai. Maka belajar dari sifat seperti itu, dia mulai melakukan pergerakan, mulai menggerakkan dengan tenaganya yang sedikit, dengan tenaganya yang kecil. Tapi pada saat dia melakukan itu ternyata banyak orang yang berempati. Anak kecil saja mau gitu loh. Kok kita yang berdewasa nggak sanggup? Ayo sama-sama. Maka setelah dia melakukan pergerakan, maka tergeraklah semua orang untuk bersama-sama bergotong royong. Masalah yang awalnya besar, akhirnya menjadi kecil. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Jun atas tambahannya, luar biasa ini ya. Memang ketika kita ingin menjadi suatu pelopor perubahan itu tidak melihat siapa diri kita ya Bu ya, maksudnya seperti itu ya. Apapun posisi kita sudah selayaknya kita memulai perubahan tersebut. Nah, sekarang kita coba tanya para Bapak Kepala Sekolah, menurut Bapak Kepala Sekolah kira-kira ini sudah ada Pak Abu, selamat bergabung Pak Abu ya. Juga udah ada Pak Iswayudi, Pak Mistarudin, ya, dan juga Pak Safrunis. Oke, menurut Bapak-Bapak, kira-kira dari cerita ini Bapak-Bapak, bagaimana cara kita menganalogikan hal tersebut atau kita kaitkan dengan kondisi yang ada di sekolah? Mungkin ada tanggapannya Bapak-Bapak sekalian? Gimana Pak Abu ingin memberikan pendapat? Atau Pak Pak Iswayudi? Pak Masturi udah hadir? Udah. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Pak, suaranya nggak jelas Pak. Putus-putus suaranya. Kalau kita perhatikan, nggak kedengaran Pak suaranya. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Ya nggak keluar, mungkin nggak bisa pakai headset Pak. Mungkin headsetnya kurang bagus Pak. Ya, Kita digantikan dengan Pak Mistarudin dulu. Bapak Mari. iyalah. Nah, sambil nunggu bisa isi absen. Ya, kita alihkan karena Pak Iswayudi ada kendala teknis kelihatannya, nggak bisa ini mic-nya ya. Oke, ada bapak-bapak yang ingin mengaitkan kira-kira cerita atau video yang kita saksikan tadi dengan kondisi di sekolah kita, bapak-bapak. Pak Sarpunis mungkin.
Pak Sarkunis lagi ada pengawas Pak Ustaz. Oh ya, baik Baris. baik. Atau Pak Aris saja, silakan Pak Aris. Ya, Gimana kaitannya video yang disaksikan tadi Pak Aris? kalau menurut saya di video tadi itu mengenai kita tidak hanya harus melihat dari ya anak kecil pun bisa membuat kita bergerak. Nah, jadi ya kita mulai dari hal yang kecil. Kalau menurut saya itu mulai dari hal yang kecil dan bisa menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun apa yang kita kerjakan tersebut tidak terlalu, maksudnya sangat memberikan dampak yang besar bagi orang. Itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris yang sudah memberikan penjelasannya, tanggapannya. Ya, memang benar sekali. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita di sekolah, apapun posisi kita, walaupun kita hanyalah masih guru baru misalnya, ya kan, yang belum punya pengalaman misalnya, tapi ketika kita ada niat untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita, jangan sungkan untuk kita lakukan. Ya, semoga nanti apa yang kita lakukan itu, terutama hal-hal yang positif, dapat ditiru dan diikuti oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Sekarang saya share ulang. Itu hanyalah video untuk pemanasan sebelum kita masuk ke agenda utama pada Lokakarya hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu layarnya? Belum Pak. Oke, sudah. Sudah Pak. Inilah agenda yang akan kita lalui pada hari ini. Ya, yang pertama itu tadi udah pembukaan dan selanjutnya dilanjutkan dengan kesepakatan belajar. Kita akan menyepakati kesepakatan belajar nantinya sebentar lagi. Kemudian nanti di sesi kedua kita akan membahas tentang ambil pelajaran dan gali mimpi Bapak Ibu. Nah, ambil pelajaran dan gali mimpi ini pastinya sudah pernah Ibu pelajari. Itu merupakan salah satu langkah-langkah yang ada dalam konsep inquiry apresiatif, Pak Ibu ya, atau BAKJA. Nah, diakronimkan dengan BAKJA gitu ya. Nah, kemudian nantinya kita akan melanjutkan dengan pembahasan visi misi dan program sekolah yang berpihak kepada murid. Nanti Bapak Ibu akan mendiskusikan dengan kepala sekolah masing-masing mengenai visi misi dan program sekolah nantinya yang bisa diterapkan ke depan. Ya. Selanjutnya kita akan menyepakati aksi jangka pendek. Nah, ini juga nanti akan dibahas bersama-sama ya dengan kepala sekolah, dan terakhir nanti akan ada penutupan dan tindak lanjut. Nah, agenda pertama setelah pembukaan tadi kita akan membahas kesepakatan kelas Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas ini kita akan menyesuaikan dengan kondisi daring. Nah, kalau luring kan beda ya, kalau di luring kita beda, ini kita kondisikan dengan yang daring. Saya akan membagikan link Jamboard Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mohon dituliskan ya kesepakatan kelasnya, kita akan bahas sama-sama. Nanti langsung diketik di link Jamboard tersebut Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Siapa? Oke, ini saya kirim ke apa namanya, ke pesan ya, pesan yang ada di ini, ke chat box ya. Oke, silakan diklik di situ, silakan ditulis kesepakatan yang ingin diusulkan, jangan lupa ditulis nama di bawahnya Bapak Ibu ya. Ada yang kurang tahu untuk penggunaan Jamboard ini? Sudah tahu semuanya Bapak Ibu ya. Kalau ingin mengusulkan kesepakatan kelas, silahkan diklik di sticky note seperti ini. Terus buat apa kesepakatan kelasnya, jangan lupa tulis nama.
Oke, Bu Nuri, apa itu kesepakatan kelasnya? Silakan diedit kembali ya. Ini kesepakatan kelas kita. Kalau mau berbicara, angkat tangan. Oke, Bu Nuri, nanti kita sepakati bersama-sama. Silahkan ditulis. Ya, warnanya boleh dirubah-rubah ya, Bapak Ibu ya. Dilarang makan dan minum saat mengikuti Zoom. Oke. Namanya jangan lupa ditulis, Bapak Ibu. Pak Edi, ini ada dua ya? Yang pink dan yang ini namanya saja? Satu yang nama itu kepencet, terus yang benernya yang warna pink itu, Pak. Oh ya, boleh di remove nih Pak. Delete aja ya. Ya boleh. Oke. Ya. Ini Bu Rina, silakan diketik Bu Rina. Kalau mau lanjutkan, klik di sini, edit aja. Nah ini ya. Saya udah kirim, nampak Pak? Bu Cut, ya. Nah, nampak. Oke, sip. Ya, ini Bu Cut. Oke. Tertimpa. Tertimpa tadi. Oke, ini ada mengikuti pembelajaran secara serius tapi menyenangkan. Siapa ini yang nulis? Belum ya? Oke, ada lagi yang ingin menambahkan kesepakatan kelas atau sudah cukup? Pak Aris, ada yang mau ditambahkan, Pak Aris? Ya, Pak Aris. Dia kemarin juga, waktu itu agak, tapi Pak, lo kira bangun nggak karena malu, tidak usah nambah. Itu Pak Ibu.
Oke, kelihatannya sudah habis ya. Baik, kita sepakati ya. Ini Pak Aris fokus ya yang ini ya. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada beberapa kesepakatan kelas kita sempat buat ya. Nah, kita lihat sama-sama. Yang pertama ada dari Pak Edi. Hargai sesama peserta dan setiap orang berhak berkontribusi. Oke, gimana Bapak Ibu, sepakat? Bu Rina Atmaja, Bu Rina Atmaja, tolong dimatikan mic-nya dulu. Oh ya, Bu Rina ya. Bu Rina, mic-nya ya. Oke, baik. Nah, yang pertama ini ada dari Pak Edi, menghargai sesama peserta dan setiap orang berhak berkontribusi. Gimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Oke. Nah, yang kedua ada dari Bu Suwati, boleh makan tetapi tidak nampak di layar. Nah, gimana Bapak Ibu? Iya, Pak, boleh. Boleh. Pandai-pandai. Boleh Ada makan? triknya tuh, Pak. Ya, Ada triknya tuh, Pak. boleh ya, boleh makan Ya, tetapi boleh. tidak nampak di layar. Ya, takutnya nanti Ada triknya. teman-teman yang lain ini ya, ngiler nanti. Ya, bukan lagi makan di layar ya. Oke, sepakat semuanya ya? Sepakat. Oke, selanjutnya ada dari Bu Cut, kerja sama yang baik selama diskusi berlangsung. Oke, ini nampaknya bagus usulannya ya. Terus Bu Karena Rina, daring nih, Pak. iya betul, karena daring ya susahnya ya. Ah, ya susah ya. Baik. Selanjutnya ini ada Bu Rina, mengikuti pembelajaran secara serius tapi menyenangkan. Sepakat Bapak Ibu? Ini pembelajaran ala sersan ya, serius tapi menyenangkan. Nah, terus juga ini ada saran dari Pak Hubul Watan, dilarang makan dan minum. Ah, gimana nih? Ya. Ini berkaitan dengan Bu Suwati ya. Bu Suwati Kan- boleh makan tapi tidak nampak. Pak Karena Hubul, kita online, Pak. Kan nggak kelihatan, cuma triknya aja. Boleh makan oke, minum, Pak ya. disesuaikan ya kalau mau makan dan minum. Terus di saat kawan sedang berbicara, harap yang lain mematikan speaker. Nah, ini bagus sekali nih. Gimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, jika ada teman yang berbicara, speakernya harap dimatikan. Nanti ketika ingin berbicara, baru dihidupkan kembali. Dengan catatan, angkat tangan dulu ya Bapak Ibu. Terus Pak Aris, boleh meminta izin untuk keperluan yang mendesak. Oke, Ya, gimana nih Bapak Ibu? sepakat. Masih sepakat ya? Ya, sama Jangan dengan Pak. dikatakan, silakan ke toilet. Ya, kena batu ginjal nanti ya. Ini dari Bu lagi memohon izin sama dengan Pak Aris ya. Terus Bu Elisa meminta izin apabila mengalami gangguan sinyal atau keperluan mendadak. Oke, jadi kalau memang ada gangguan ini tidak bisa kita ini ya, kita apa istilahnya, bisa lah kita ngapa-ngapain kalau ada gangguan karena itu udah kodrat wilayah kita ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini Ada tambahan ya. sedikit boleh? Boleh silakan. Maksudnya seperti ini, kita kan harus jelas struktur komandonya. Misalnya yang memandu hari ini siapa. Nah, pada saat si pemandu, apa dia yang punya hak menyalakan atau bagaimana. Jadi yang lain tidak boleh, maksudnya bantu, oh kamu aja, seperti itu. Artinya jelaskan dulu komandonya siapa, jadi kita bisa mendengar satu instruksinya gitu. Mungkin itu aja, Pak. Oke, boleh dikasih contoh Bu Cut, gimana? Misalnya misalnya Bapak nih ya, Bapak mungkin menyuruh Nuri, tapi karena Nurinya sedikit ini, saya langsung nyuruh aja kawan lain, Ibu aja lah, langsung aja bicara, Nuri itu nggak bisa, misalnya seperti itu. Padahal hak yang menentukan Nuri berbicara tadi atau tidak bisa pun kan Bapak juga gitu. Seharusnya Bapak mendengarkan dulu, kalau selesai ini baru Bapak minta, ayo silakan yang lain, silakan, ternyata Bu Nurinya nggak bisa gitu. Oke, ya benar sekali. Nanti Bapak Ibu ketika ingin berbicara, jangan lupa angkat tangan dulu.
ya ketika dipersilakan boleh mulai berbicara gitu. Kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan seadil-adilnya kepada bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Jadi jangan ragu untuk memberikan pendapat dan semua pendapat tetap dihargai ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Terima kasih Bu Cut atas masukannya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan mengenai kesepakatan ini? Kalau tidak, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Satu lagi mungkin Pak, yang terakhir. Boleh, Artinya silakan. kita sepakati waktu keluarnya kita. Kalau memang di dalam schedule itu sampai jam 14, kalau seandainya bisa kita hargai, mohon sangat Pak, karena kami juga ada kegiatan perlombaan, jadi kami harus mengurus keberangkatan anak-anak kami, penjemputan dan sebagainya. Jadi di waktu itu kami bisa memanfaatkan lagi, selesai dari jam 4 itu bisa langsung ke lokasi gitu Pak. Dan sampai kita molor sampai jam 5, setengah 6 pula lagi gitu. Oh enggak, kita targetnya nanti insya Allah jam 3 dan selesai Bapak Ibu Oke, ya. alhamdulillah ya, makasih Pak. Kita targetkan nanti jam 3 paling telat udah selesai. Makanya nanti mohon kerjasama Bapak Ibu ketika ada kerja kelompok, tolong kerja kelompoknya dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin agar waktu kita yang sudah disusun nanti tidak molor ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Cut sudah mengingatkan mengenai waktu. Oke. Sama-sama, Pak. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu. Kita kesepakatan kelasnya sudah kita sepakati ya yang tadi ada beberapa poin. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai berbagi impian Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat ini ya. Nah, berbagi impian Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira selama ini ada nggak impian yang Bapak Ibu miliki? Ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin berbagi, ada nggak impian yang Bapak Ibu miliki selama ini kira-kira? Silakan angkat tangan bagi yang ingin berkomentar. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Impiannya tentang apa, Pak? Luas sekali pertanyaannya. Ya, ini masih luas ini. Ini masih impian secara umum dulu. Ya, Bu Nuri dulu ya. Oke, silakan Bu Nuri. Terima kasih Pak. Kalau impian sebagai guru, saya tentunya ingin menjadi guru yang betul-betul memerdekakan anaknya di kelas dan di sekolah maupun di masyarakat. Jadi saya menginginkan anak itu akhirnya nanti menjadi anak yang berakhlak mulia, memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan juga berbudaya di masyarakat yang dia tempati sehari-hari, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuri atas komentarnya. Nah, itu hanyalah sebagai pertanyaan pemanasan, pertanyaan pemantik. Nah, jika kita kaitkan dengan profesi kita sebagai guru di sekolah, Bapak Ibu ya, tentu saja kita memiliki impian ya. Apalagi kita nanti pada suatu saat ada di mana masa-masa kita berprofesi sebagai guru ini akan berakhir, Bapak Ibu. Benar atau tidak? Ya, kita suatu saat nanti akan berakhir, apakah itu pensiun, ataupun kadang-kadang bisa juga meninggal gitu Bapak Ibu ya. Kita akan ada masanya ya. Nah, sekarang coba kita akan mendiskusikan kira-kira ketika tiba saat kita beralih profesi, apakah itu kita pensiun dan lain sebagainya, kita pasti ada hal-hal yang kita impikan. Nah, di akhir penghujung karir kita itu, kira-kira apa yang Ibu impikan yang berkaitan dengan sekolah atau yang berkaitan dengan siswa? Ya, apakah Bapak Ibu pernah terpikir nggak? Saya tidak berprofesi lagi sebagai guru. Saya ingin anak didik saya yang pernah saya mengajar tetap memperdulikan saya, tetap dihargai seperti itu. Tetap dapat menginspirasi mereka seperti itu Bapak Ibu. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Nah, jadi ini adalah hal yang sangat penting bagi kita agar memiliki impian.
Nah, oleh karena itu sekarang kita gunakan lagi link, ya, link Jamboard lagi. Bapak Ibu coba tuliskan impian Bapak Ibu. Ya, kira-kira apa yang Bapak impikan, ya. Ini di link Jamboard lagi yang berkaitan dengan tugas kita saat ini. Ya, buat boleh secara singkat saja, ya, per kata, apakah itu satu kata atau dua kata, ya, yang sesederhana mungkin. Nanti silahkan dituliskan di Jamboard yang akan saya kirim linknya Bapak Ibu, ya. Oke, saya copy linknya dulu. Boleh menuliskan impiannya, jangan lupa buat kata singkat saja, satu kata atau dua kata, dan juga nama Bapak Ibu. Itu linknya sudah saya kirimkan. Oke. Bisa diedit Bapak Ibu? Belum bisa, Pak. Belum bisa diedit? Belum. Oke, silakan. Oke, itu ada yang link kedua, ya, yang saya kirimkan. Coba tes kembali. Oke, di sini sudah ada beberapa Bu Nuri ingin bahagia. Wah, ya. Ini juga definisi bahagia setiap orang berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Bu Elisa mandiri dan empati dan mandiri, ya. Pak Hubul menyenangkan. Oke. Pak Aris berbudaya. Baik. Ada lagi? Pak Edi belum? Bu Zubaidah, Bu Aninaswati. Tuliskan impiannya masing-masing. Ucut berakhlak mulia dan semakin dekat kepada Allah, ya, luar biasa. Pak Edi bijak dan peduli. Bu Swati ingin sehat dan bahagia, Bu, ya. Ya, Pak yang luar biasa ini, sehat dan bahagia nih. Oke, Bu Ani peduli lingkungan dan mandiri. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti di sesi ini Bapak Ibu silahkan berbagi nanti tentang apa yang dituliskan, ya. Oke, Bu Rina berakhlak mulia dan menyenangkan. Oke.
Baik. Siapa lagi yang belum? Pak Ari sudah. Udah. Supaida belum ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Baru 9 orang. Pak Edi kayaknya belum ya? Pak Edi udah nih. Oh, Bijak dan ya. Oh, iya. Siapa yang belum? Ingin bahagia ya. Baik. Di sini tidak ada impiannya punya mobil Lamborghini, nggak ada ya? Korupsi dulu. Halo? Baik, baik. Oke. Ini sudah habis Bapak Ibu, ada lagi? 1, 2, 3, 4. Halo Pak Rijal. Ya, silakan Pak. Ini mohon maaf sedikit Pak Rijal ya. Saya lagi mencoba nih untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini ada sedikit situasi pesta di rumah, jadi ada mungkin keterlambatan ataupun kealpaan nanti. Mohon dimaklumi Pak Rijal, dan saya mencoba untuk terus mengikuti acara ini sampai selesai Pak Rijal. Baik, baik Pak. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai berdiskusi Bapak Ibu. Ini kita mulai dulu dari Bu Elisa ya, Bu Elisa Sofia. Oke, Bu Elisa, bisa berbagi nggak kira-kira apa yang sudah ditulis tadi? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi menulis impian saya terhadap peserta didik saya ada 2. Yang pertama, empati, mempunyai empati, di mana menurut saya kalau misalnya anak didik ini akan terjun di dalam masyarakat. Masyarakat itu adalah dunia nyata nanti yang akan mereka jalani. Jadi yang pertama yang saya inginkan dari peserta didik saya adalah mereka mempunyai empati, di mana mereka bisa berbagi dengan orang lain dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal itu akan membuat mereka akhirnya bisa hidup bermasyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan poin yang kedua, mandiri. Saya menginginkan peserta didik saya itu menjadi seseorang yang tangguh, yang bisa hidup sesuai dengan kodrat zamannya, yang mana dia bisa membawakan dirinya berpengaruh di dalam masyarakat, setidaknya untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elisa atas penjelasannya ya. Empati dan mandiri ini luar biasa, ini kata kuncinya. Berharap nanti siswa-siswinya yang pernah diajarkan memiliki rasa empati yang besar dan juga dapat hidup mandiri di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya kita mintakan Pak Hubul mengenai menyenangkan. Nah, ini kok udah hilang nih? Oke, Pak Hubul. Silakan Pak Hubul ingin berbagi tentang apa yang sudah ditulis. Izin Pak. Izin Pak Rizal. Ya. Ya boleh, silakan. Mungkin perangkat kepala sekolah saya lagi ada masalah karena tadi Bapak udah konfirmasi speakernya bermasalah.
Jadi Oh nggak bisa. gitu. Kita minta langsung ke Bu Nuri dulu ya. Bu Nuri, silakan berbagi Bu Nuri. Ya, terima kasih Pak Rizal. Yang saya tuliskan di sini adalah ingin bahagia. Jadi menurut saya capaian paling tinggi dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini adalah capaiannya nanti untuk bahagia. Kita bekerja tujuannya untuk apa? Jadi tujuan akhirnya adalah bahagia. Jadi di rumah pun di dalam keluarga tujuan utama menurut saya adalah kebahagiaan. Jadi menurut saya kebahagiaan adalah tujuan yang paling besar yang ingin saya capai. Terima kasih Pak. Baik, bahasa bahagia ya Bu Nuri ya. Nah, dan yang perlu diketahui bahwasanya bahagia itu dia bisa diperoleh dari berbagai macam sumber ya Bapak Ibu ya. Bahagia itu tidak hanya semata-mata dari harta saja, namun juga dia ada hal-hal yang lain. Kalau kita sebagai guru, kira-kira bahagia, sumber bahagia yang terbesar dari apa kira-kira? Sertifikasi kah atau apa? Itu Keberhasilan murid. Dari keberhasilan murid, Pak. Keberhasilan muridnya. Ya, dari keberhasilan muridnya. Iya, benar sekali. Kalau kita sebagai guru itu rasa kebahagiaan yang besar itu ketika melihat murid-murid kita banyak yang sukses ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang sumber utamanya. Sedangkan begini, Pak. mungkin itu hanya pelengkap. Tapi begini Pak, Gimana? memang pada kenyataan kita lihat di lapangan murid-murid yang berhasil itu luar biasa banyaknya. Namun sedikit sekali, ini maaf dalam konteks kenyataan yang sampai sekarang ini yang sampai sekarang kurang menghargai jasa-jasa gurunya. Tapi alhamdulillah di impian saya merasa sangat terharu karena anak-anak saya yang saya didik dari SD, walaupun mereka sudah berprofesi luar biasa karirnya, tapi masih sangat menghargai guru SD-nya, Pak. Tanda kutip guru SD-nya gitu. Iya, betul sekali Bapak Ibu Zubaidah. Memang guru SD inilah guru yang penentu ya bagi masa depan anak-anak kita. Karena mereka merupakan guru SD ini merupakan sumber utamanya ini. Sumber utama ketika mereka bersekolah di sekolah formal. Ya, di samping orang tua di rumah, namun ketika mereka masuk ke SD, itulah gurunya lah yang menjadi sumber utama pengetahuan mereka gitu ya. Oke, terima kasih Bu Zubaidah atas tanggapannya. Kita lanjutkan kembali ke Pak Aris ya. Berbudaya gimana Pak Aris? Silakan berbagi. Halo Pak Aris. Kedengaran tapi menggema. Menggema Pak, suaranya agak kurang jelas. Ya, udah bagus tuh Pak Aris. Udah bagus Pak, silakan. Udah. Saya menulis di sini tentang berbudaya. Berbudaya itu maksudnya cakupan yang saya maksud sini cakupan luas. Berbudaya di sini contohnya kebiasaan-kebiasaan baik itu bukan hanya sekedar ada keinginan atau ada yang ingin dicapai saja, tapi itu adalah menjadi suatu kebiasaan yang terus berulang-ulang. Itu maksudnya adalah kebiasaan baik yang nantinya akan menjadi budaya. Contoh saya adalah saya mengharapkan siswa itu berbudaya di sini seperti dia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya sekedar diminta dikasih, itu tanggung jawab bukan, tapi dia sudah merasa apa yang sudah diberikan sama dia itu menjadi tanggung jawab dia. Maksud saya yang berbudaya seperti itu. Jadi hal-hal yang baik itu tidak hanya sekedar pada saat diminta, tapi juga itu menjadi kebiasaan yang setelah itu. Ya. Baik,
terima kasih Pak Aris atas penjelasannya luar biasa ya. Berbudaya ini memang tidak perlu dibentuk perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Pak Aris katakan bahwasanya ketika kita ingin membentuk karakter siswa itu mungkin awal-awalnya mereka terpaksa. Namun lambat laun diharapkan sesuatu yang kita pupuk, sesuatu yang kita arahkan itu bisa melekat dalam hati sanubari mereka dan mereka bisa menjadikan hal tersebut sebagai budaya dalam kehidupan mereka masing-masing ya. Tentu saja ini merupakan budaya positif ya. Nah, berbeda halnya kalau dengan budaya negatif itu sesuatu hal yang lain ya. Oke, Pak Aris, terima kasih atas baginya ya. Selanjutnya kita ke Bu Zubaidah. Gimana Bu Zubaidah? Terharu dan bangga karena keberhasilan mereka ya, silakan. Intinya tadi Pak, seperti yang saya katakan bahwa kita bentuk anak tersebut tentu saja dari pendidikan dasar dulu, di mana pada kenyataannya setelah dia di bangku SD kemudian ke SMP sehingga dia berhasil, keberhasilannya itu yang membuat saya merasa sangat terharu dan bangga karena walaupun dengan keberhasilannya yang memang sudah sangat luar biasa, tapi dia masih juga mengenali sosok guru SD-nya, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Zubaidah ya atas ini penjelasannya mengenai impian ya, terharu dan bangga, betul ya. Walaupun kadangkala siswa-siswa kita bisa melampaui diri kita, tapi kita ada rasa bangga dan terharu dengan prestasi yang mereka peroleh. Seperti itu, Bu ya. Mintakan Bu Swati. Gimana Bu Swati? Silakan. Halo Bu Swati. Ya, tunggu sebentar Pak, lagi teknis. Oh iya ya, boleh. Atau kita loncat ke Pak Robi dulu ya. Pak Robi gimana? Ini Pak Robi juga teknis kelihatannya. Oke, kita lanjutkan ke Bu Cut. Silakan Bu Cut. Baik Pak, kalau kita lihat ini kenapa saya memilih akhlak mulia. Dan murid-murid saya itu keinginan saya terbesar adalah semakin dekat kepada Allah. Akhlak mulia itu cangkupannya luas loh Pak. Artinya pada saat seseorang itu sudah punya akhlak mulia, maka akan lahir rasa simpatinya, akan lahir rasa kepeduliannya, akan lahir rasa bijaksananya, dan bahkan juga akan lahir rasa-rasa saling menghargai, juga menghargai jasa-jasa gurunya. Jadi pada saat seseorang anak sudah berakhlak mulia, maka semua energi-energi positif akan dapat ditularkan, akan dapat dipancarkan oleh diri anak tersebut. Terlebih kalau anak tersebut itu basic agamanya kuat gitu. Pada saat mereka melakukan segala sesuatu hal, mereka akan mengukur gitu loh. Ini boleh nggak saya lakukan? Ini boleh tidak? Apabila itu bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma adat dan sebagainya, maka mereka itu bisa memposisikan diri mereka. Harapan saya terbesar seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini krisis yang terbesar adalah lahirnya anak-anak yang cerdas intelektual, tapi mereka tidak cerdas dalam artian kepekaan mereka, sementara akhlak mereka juga kurang bagus. Gitu. Jadi diharapkan memang lahirlah anak-anak yang memang berakhlak mulia ini, semakin mereka berakhlak, maka semua komponen-komponen yang disebutkan oleh teman-teman tadi, insya Allah itu akan tercover dalam kepribadian mereka secara nyata. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Cut. Ini sangat luas sekali ya cakupannya mengenai akhlak mulia ini dan semakin dekat dengan Allah. Ini memang sudah menyangkut semua komponen ini sebenarnya ya. Nah, ini memang sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini kalau kita bahas kembali mengenai itu. Ini sangat terkait memang. Semua yang Bapak Ibu tulis di sini itu sudah terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu tujuan akhirnya sebenarnya di situ gitu ya. Kalau kita lihat tentang filosofi pendidikan dari luar itu mungkin ada komponen-komponen yang terlewatkan gitu. Seperti misalnya masalah ketuhanan itu mungkin dihilangkan. Tapi kalau sudah kita lihat kita analisa yang Ki Hajar Dewantara jelaskan itu sudah mencakup semua komponen gitu ya. Oke, luar biasa Bu Cut. Terima kasih. Selanjutnya Pak Edi. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Rijal kesempatannya. Kenapa saya menulis di sini bijaksana dan peduli ya? Ini saya ingin menjabarkan di sini ada dua komponen utama
yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama, bijaksana itu komponen yang dari dalam ya, artinya manajemen diri. Nah, jadi kita ada pertimbangan-pertimbangan ketika mengambil keputusan, ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas ketika kita mengambil keputusan, terus juga rasa kepedulian ada di situ. Yang kedua ini yang paling penting, output dari kebijaksanaan ini keluarnya kepeduli. Percuma bijaksana tapi tidak peduli, itu juga nggak baik. Jadi ini sudah mencakup sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, memulai dari diri. Artinya kita dulu yang jadi among bagi orang lain. Kita persiapkan diri kita dulu. Jadi baru menjadi contoh orang lain. Jadi kebijaksanaan ini muncul ketika kita memang benar-benar menyadari diri gitu loh. Satu. Yang kedua, peduli itu outputnya dari rasa kebijaksanaan. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi begitu. Kepedulian ini yang paling penting. Ada rasa empati, kepekaan sosial, bertanggung jawab terhadap keputusan. Jadi semuanya saya pikir terangkum di dalam bijaksana dan peduli. Jadi percuma bijaksana tapi dia tidak peduli, itu juga nonsens saya pikir. Juga tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi dua faktor utama ini, kebijaksanaan dan kepedulian, inilah yang akan bisa merubah dunia. Begitu saya pikir. Oke, terima kasih Pak Edi. Penjelasan yang sangat komprehensif ya, bijaksana dan peduli. Nah, kalau memang kita memiliki rasa bijaksana dan peduli ini terhadap anak-anak kita, saya yakin sekolah-sekolah dan murid-murid yang kita pimpin itu, yang kita ajarkan, saya rasa mereka akan berubah secara drastis gitu ya. Tapi kenyataannya banyak dari teman-teman kita ya yang masih kurangnya ada kepedulian terhadap anak-anak. Nah, semoga nanti Bapak Ibu di sini semua, kita semua yang dari sini adalah menangani anak-anak kita ya. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Bu Rina, silakan Bu Rina. Ya Pak, terima kasih. Di sini saya menulis berakhlak mulia dan menyenangkan. Sedangkan berakhlak mulia tadi sudah dijelaskan dengan sama Bu Cu tadi, semua komponen tercakup di situ. Kenapa saya impian saya berakhlak mulia? Saya berharap anak-anak itu bisa terjun nanti ke masyarakat dengan akhlak yang baik, sehingga dia menyenangkan apabila dia nanti di masyarakat. Jadi dia menyenangkan di masyarakat dan juga dengan teman sebayanya. Cuman itu, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rina. Berakhlak mulia ya, mirip-mirip dengan Bu Nuri, dan ada tambahannya menyenangkan ya. Memang menyenangkan ini salah satu hal yang sangat penting ini ya, untuk memupuk rasa bahagia pada diri seseorang. Oke, selanjutnya Bu Ani, terakhir silakan Bu Ani. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya memilih mengimpikan siswa saya itu peduli lingkungan dan mandiri. Maksudnya peduli di sini, peduli lingkungan melihat fenomena siswa kita sekarang Pak. Fenomena kita di sekolah kita kita lihat siswa kita itu banyak yang kurang peduli dengan lingkungan, terutama itu baik lingkungan sosial maupun lingkungan di sekitarnya. Terutama di sekolah kita lihat ketika mereka lewat, contohnya saya masih di rumah. Itu kadang-kadang sampah aja di depan dia itu tidak bisa mereka pilih, dia biarkan saja begitu. Ataupun di dalam kelas kadang-kadang kita lihat mereka sampah dibesarkan di lantai, mereka tidak peduli dengan itu. Kadang-kadang lokal kotor. Nah itu makanya saya mengimpikan siswa saya itu nantinya mampu untuk peduli terhadap lingkungan, bukan dirinya sendiri saja. Kemudian yang mandiri itu namanya siswa kita itu nanti akan seperti yang dibilang Bu Epi tadi, dia untuk aksi nyatanya nanti dia akan terjun ke masyarakat ketika sudah sudah tamat dari SMA, dia akan terjun ke masyarakat. Mereka butuh kemandirian ini ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat dan ketika mereka melaksanakan kegiatan untuk mencapai cita-citanya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya ya, peduli lingkungan dan mandiri ya. Ini juga salah satu ya, dua hal yang sangat diimpikan. Saya rasa semua impian yang Bapak Ibu tulis di sini ini merupakan
impian-impian yang pastinya kita inginkan ke depannya, ya kan? Dan kita berharap impian-impian yang Bapak Ibu tulis ini semoga nanti akan menjadi sebuah motivasi bagi diri kita, ya, dan juga menjadi inspirasi bagi kita. Dan kalau perlu memang ditulis saja nanti, kalau Bapak Ibu mau menulisnya di kelas, boleh, nggak apa-apa ya. Ini supaya nanti juga dapat menginspirasi siswa-siswa kita di kelas. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam berbagi impian, ya, sebagai pendidik, dan yakinlah bahwasanya impian yang sudah Bapak Ibu tulis ini, ya, akan dapat kita wujudkan bersama-sama, dan juga ini merupakan hal-hal yang sangat berdampak pada perubahan murid kita di masa yang akan datang. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Oke, ini sekarang sudah pukul 9. Kita mau break sekarang atau gimana Bapak Ibu? Ini kita selanjutnya akan masuk ke sesi ambil pelajaran dan gali mimpi Bapak Ibu. Mau break 15 menit atau kita lanjutkan? Baiknya kita break dulu Pak Rijal biar fresh sedikit kan. Karena kan suasana daring ini memang agak berbeda dengan jika kita lakukan di ruangan. Jadi kita ambil break dulu. Break aja ya. Kasih hiburan Pak. Baik Pak Edi, kita istirahat 15 menit, sepakat? Sepakat. Silakan stretching dulu Bapak Ibu, yang mau ngopi dulu, yang mau ngemil dulu ya. Kita akan kembali di pukul 10:05 Bapak Ibu ya. 10:05 kita akan join kembali di room ini. Saya nggak tutup roomnya. Kalau Bapak Ibu mau nutup boleh, tapi mohon kembali tepat waktu Bapak Ibu ya. Baik, sekian untuk sesi ini. Nanti sesi selanjutnya akan kita mulai pukul 10:05. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.